Oke, di sini bersama saya Bagas Daniel dari program studi akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai akuntansi persekutuan. Pengertian persekutuan. Persekutuan adalah gabungan dua orang atau organisasi atau lebih yang menjalankan suatu usaha secara bersama-sama dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan atau laba. Saat dilakukannya persekutuan, harus dibuatkan juga perjanjian secara tertulis terlebih dahulu. Unsur pokok persekutuan. Yang pertama, gabungan. Sebagai suatu gabungan dari beberapa orang atau organisasi, maka persekutuan tidak dapat dipisahkan dengan kesepakatan atau perjanjian, yaitu perjanjian untuk mendirikan, memiliki, dan mengelola tersebut. Yang kedua, pemilikan dan pengelolaan bersama. Dalam persekutuan harus selalu dituntut adanya kebersamaan, yaitu persekutuan dimiliki bersama, persekutuan dikelola bersama, kalau ada resiko ditanggung bersama, kalau memperoleh laba dibagi bersama. Yang berikutnya, tujuan untuk memperoleh laba. Laba dibagi secara adil menurut rasio atau metode pembagian laba yang telah disepakati saat dilakukannya perjanjian, dan ini telah tertulis di dalam perjanjian tersebut. Ketentuan di dalam perjanjian persekutuan. Perjanjian persekutuan akan berisi ketentuan-ketentuan yang disepakati oleh para anggota mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan kehidupan persekutuan sampai pembubarannya. Isi perjanjian antara lain ketentuan mengenai persekutuan, ketentuan mengenai anggotanya, ketentuan yang berhubungan dengan model persekutuan, ketentuan mengenai pembagian laba, ketentuan yang berhubungan dengan pembubaran persekutuan, ketentuan mengenai pertanggungan atau asuransi terhadap masing-masing anggota. Penggolongan persekutuan. Yang pertama ada persekutuan firma. Adalah suatu usaha kerjasama yang didirikan untuk menjalankan perusahaan dengan menggunakan nama bersama, dan semua sekutu dalam usaha tersebut bertanggung jawab penuh dan biasanya ikut aktif mengelola perusahaan tersebut. Persekutuan komanditer atau CV adalah suatu bentuk perjanjian kerjasama untuk berusaha di mana salah satu atau lebih anggotanya bertanggung jawab terbatas. Sekutu aktif adalah sekutu yang ikut aktif mengelola perusahaan dan bertanggung jawab penuh dengan seluruh harta pribadinya. Yang berikutnya, sekutu pasif atau silent partner adalah sekutu yang hanya menyetor modal saja tanpa ikut mengelola perusahaan. Yang berikutnya, joint stock company adalah persekutuan yang struktur modalnya terbagi atas saham-saham yang dapat dipindah tangankan. Besarnya saham masing-masing sekutu tidak menunjukkan besarnya tanggung jawab, melainkan hanya besarnya kepemilikan. Kelebihan dan kekurangan persekutuan. Yang pertama, kelebihan. Mudah dalam pendiriannya, mempunyai kebebasan dan keluasan dalam menentukan bentuk usahanya, kebebasan masing-masing anggota dalam pengambilan keputusan. Persekutuan hanya wajib melaporkan pajaknya, tetapi bukan membayar pajaknya, karena yang membayar pajaknya adalah para anggota di dalam persekutuan tersebut. Memperoleh laba persekutuan. Pajak di sini berupa pajak penghasilan. Yang berikutnya, kekurangannya. Tanggung jawab pribadi masing-masing anggota dalam persekutuan akan utang perusahaan. Kelangsungan hidup perusahaan biasanya terbatas karena ikut ditentukan dalam perjanjian saat pembentukan atau pendirian persekutuan. Yang berikutnya, kesulitan dalam memindahtangankan kepentingan pemilikan. Oke, di sini ada contoh pembentukan persekutuan. Diketahui Tuan Arif dan Tuan Ridwan membentuk CV Sumber Sejahtera pada bulan April 2018. Tuan Arif telah memiliki perusahaan yang diberi nama PO SRI. Adapun neraca PO SRI per 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut dalam ribuan rupiah. Pada posisi aktiva terdapat kas sebesar 5 juta rupiah, piutang dagang sebesar 4.500.000 rupiah, terdapat CKP atau cadangan kerugian piutang sebesar 90.000 rupiah, maka menjadi 4.410.000 rupiah. Persediaan barang dagangan sebesar 12 juta rupiah, perlengkapan kantor sebesar 1,5 juta rupiah, komputer sebesar 7,5 juta rupiah, akumulasi depresiasi komputer sebesar 1,5 juta rupiah,
maka menjadi 6 juta rupiah. Maka total aktiva sebesar 28.910.000 rupiah. Pada posisi pasifah terdapat hutang dagang sebesar 11.910.000 rupiah pada modal sebesar 17 juta rupiah. Maka total pasifah sebesar 28.910.000 rupiah. Pembentukan persekutuan. Tuan Arif dan Tuan Ridwan sepakat merubah posisi keuangan yang dilaporkan PO SRI. Perubahan tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, piutang dagang Rp1.250.000 dihapus dan CKP ditetapkan 2% dari saldo piutang baru. Yang berikutnya, persediaan barang dagangan dinilai kembali berdasarkan harga pasar sehingga nilainya menjadi Rp11.500.000. Nilai pengganti dari komputer adalah Rp5.200.000 sebesar nilai sehatnya. Tuan Ridwan bersedia menanamkan modal sebesar 15 juta rupiah. Uang kas yang ada 1/4-nya diberikan untuk persekutuan baru. Maka pertanyaannya, buatlah jurnal-jurnal yang diperlukan untuk mencatat transaksi pembentukan persekutuan tersebut. Jika persekutuan yang dibentuk melanjutkan pembukuan PO SRI. Yang berikutnya, buatlah neraca persekutuan baru CV Sumber Sejahtera per 30 April 2018. Maka yang pertama, jurnal-jurnal yang diperlukan. Yang pertama, mencatat piutang dagang baru dan penetapan CKP baru sebesar 2% dari saldo piutang yang baru. Maka pada posisi kredit, piutang dagang sebesar Rp1.250.000. Posisi debit terdapat modal Tuan Arif sebesar Rp1.225.000 dan cadangan kerugian piutang sebesar Rp25.000. Yang mana Rp25.000 itu didapat dari selisih CKP lama dengan CKP baru. Yang mana CKP baru didapat dari selisih antara piutang lama dengan piutang baru. Maka didapatlah CKP sebesar Rp65.000. Maka modal Tuan Arif menjadi Rp1.225.000. Yang berikutnya, mencatat persediaan barang dagangan yang dinilai kembali berdasarkan harga pasar. Karena harga yang dinilai kembali sebesar Rp11.500.000, maka dicatatlah selisihnya dari Rp12 juta dikurang dengan Rp11.500.000. Maka pada jurnal dicatat modal Tuan Arif pada debit sebesar Rp500.000. Pada kredit, persediaan barang dagangan sebesar Rp500.000. Yang berikutnya, mencatat nilai pengganti dari komputer sebesar nilai sehatnya. Yang mana komputer pada kredit sebesar Rp2.300.000, yang mana didapat dari Rp7.500.000 dikurang dengan nilai penggantinya sebesar Rp5.200.000. Maka pada posisi debit terdapat akumulasi penyusutan komputer sebesar Rp1,5 juta. Maka modal Tuan Arif menjadi Rp800.000, yang mana didapat dari 2 juta dikurang Rp1,5 juta. Yang berikutnya, mencatat setoran modal Tuan Ridwan, yang mana terdapat di debit terdapat kas sebesar Rp15 juta. Pada kredit, modal Tuan Arif sebesar Rp15 juta. Yang berikutnya, mencatat pengembalian uang kas oleh Tuan Arif, yang mana Rp3.750.000 didapat dari posisi kas awal sebesar 5 juta dikurang dengan seperempatnya dari 5 juta rupiah. Maka didapatlah kas sebesar Rp3.750.000 pada kredit, dan pada debit modal Tuan Arif sebesar Rp3.750.000. Maka neraca persekutuan CV Sumber Sejahtera
per 30 April 2018 dalam ribuan rupiah. Pada posisi kas, sisa kasnya sebesar Rp1.250.000 ditambah dengan modal Tuan Ridwan yang masuk pada kas sebesar Rp15 juta. Maka kas pada neraca persekutuan sebesar Rp16.250.000. Pada piutang dagang dikurang dengan Rp1.250.000, Rp4.500.000 dikurang Rp1.250.000, maka didapat piutang dagang baru sebesar Rp3.250.000 dan CKP-nya sebesar 2%-nya, maka didapatlah Rp65.000, maka didapatlah angka Rp3.185.000. Persediaan barang dagangan yang mana didapat dari penilaian kembali persediaan barang dagangan yang sebesar Rp11.500.000. Perlengkapan kantor tidak mengalami perubahan, yaitu sebesar Rp1.500.000, dan komputer dinilai dari nilai sehatnya menjadi Rp5.200.000. Maka pada posisi aktiva didapatlah angka sebesar Rp37.635.000. Pada posisi pasifa, utang dagang tetap sebesar Rp11.910.000. Pada modal Tuan Arif, Rp10.725.000 didapat dari modal awal Tuan Arif sebesar Rp17 juta dikurang dengan modal yang didebit sebesar Rp6.275.000, yang mana Rp6.275.000 didapat dari Rp1.225.000 yang modal Tuan Arif pada debit mencatat jurnal piutang dagang baru. Yang berikutnya Rp500.000 mencatat persediaan barang dagangan yang dinilai kembali, yang mana modal Tuan Arif didebet sebesar Rp500.000. Dan berikutnya mencatat nilai pengganti dari komputer sebesar nilai sehatnya. Modal Arif didebet Rp800.000. Berikutnya jurnal mencatat pengembalian uang kas oleh Tuan Arif, yang mana didebet modal Tuan Arif sebesar Rp3.750.000, maka akumulasinya adalah Rp6.275.000. Maka Rp17 juta dari modal awal Tuan Arif dikurang dengan Rp6.275.000, maka nilainya menjadi Rp10.725.000. Dan modal Tuan Ridwan sebesar Rp15 juta, maka total pada pasifa sebesar Rp37.635.000. Oke, sekian dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.